bakal ceritain salah satu pembantaian tercepat di dunia yang menghabisi hampir 1 juta nyawa dalam waktu 100 hari. Sebelumnya gue bakal ceritain sedikit ya tentang konflik yang terjadi di negara Rwanda, Afrika. Penduduk di sana itu terbagi oleh 3 kelompok, Set. Yang pertama ada Hutu, yang adalah mayoritas. Kedua Tutsi, itu dia minoritas elit. Ketiga itu Twa, dia minoritas kecil. Tua. Iya benar. Tua. Oh iya benar. Sebelum penjajahan oleh Belgia di tahun 1898, hubungan antar 3 kelompok ini damai. Tapi Belgia mulai memecah belah itu. Sampai mereka itu membuat kartu identitas etnis. Ya. Fast forward 100 tahun kemudian, kejadian di Konoha. Di masa penjajahan itu, Tutsi itu dianggap lebih tinggi dan cocok jadi pemimpin. Sementara mayoritas yang ada, yaitu Hutu, dianggapnya kelas bawah. Di masa itu penjajah terus-terusan menanam permusuhan kelas, yang akhirnya lama-lama jadi permusuhan etnis. Sampai akhirnya di tahun 1959, setelah penjajahan berakhir, terjadi revolusi Hutu yang membuat banyak pemimpin-pemimpin Tutsi melarikan diri. Tapi sistem kartu identitas etnis buatan Belgia tetap bertahan sampai tahun 1994. Sekarang kita masuk ke bagian terpanasnya nih. Di Rwanda itu ada sebuah stasiun radio bernama RTLM, didirikan di tahun 1993 oleh politikus dan pengusaha ekstremis Hutu. Radio itu dikemas dengan gaya radio anak muda gitu. Ada musik hits, humor, gosip, dan obrolan tongkrongan. Intinya orang ngerasa RTLM ini radio gaul lah di masa itu dibanding radio lain. Sampailah akhirnya di bulan April 1994 di mana pesawat dari Presiden Hutu itu ditembak jatuh. Wah. Kelompok ekstremis Hutu yang udah menunggu momentum nih langsung bergerak di situ. Radio RTLM yang tadinya itu adalah radio hiburan langsung berubah menjadi radio koordinasi pembunuhan. Waduh. Mereka membacakan nama-nama target Tutsi sampai alamat lengkapnya sih. Bahkan mereka juga memberikan instruksi real time. Contohnya nih, ada kecoa bersembunyi di rumah warna biru dekat pasar. Kecoa itu sebutan buat kelompok Tutsi. Jadi maksudnya kayak hama yang harus diberantas gitu. Terus ada lagi misalnya pergi ke gereja X. Mereka pada ngumpul di sana. Banyak sih emang di X emang. Beda. Beda. Kadang juga ngompor-ngomporin gitu. Kayak Hutu sejati harus turun ke jalan hari ini. Makanya banyak pembunuhan dilakukan tepat setelah RTLM mengumumkan titik lokasi. Bahkan orang yang tadinya gak berniat ikutan malah jadi ikut karena takut dicap pengkhianat lah, atau sekedar ikut arus massa. Sampai akhirnya sekitar 800.000 orang tewas hanya dalam waktu 100 hari. Sampai penelitian setelah genosida menunjukkan kalau desa-desa yang menerima sinyal RTLM memiliki tingkat pembunuhan lebih tinggi 65-77% dibanding desa yang sinyalnya lemah. Wah. Ini berarti RTLM bukan cuma pengiring genosida, tapi RTLM menyebabkan genosida semakin efektif dan terkoordinasi. Itulah kenapa RTLM dianggap contoh terbesar dalam sejarah bagaimana media massa itu bisa mengubah warga biasa menjadi pelaku kekerasan.